Dari hati ke hati dulu. Siap gitu. 2, 3. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Vino G. Bastian yang hari ini kedatangan narasumber yang cantik nan jelita. Saya akan beritahu siapa beliau, tapi sebelum kita memulai bertanya-tanya, karena saya sudah menyiapkan beberapa lembar kertas, 2 lembar sih. Saya ingin mengajak kalian untuk selalu mendukung kita, khususnya warga Desa Benda, untuk subscribe, like, comment, share, dan lain saja bana YouTube ya @desabenda_official, dan Instagram OG kita boga namanya Desa Benda Official, karena di Desa Bendi Instagram teh loba informasi-informasi anu menarik perhatian umat. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang bidan, Ibu Anissa. Anissa apa, Ibu? Perkenalkan. Anissa Nabila. Anissa Nabila. Ya. Sudah lama menjadi bidan, Ibu? Sudah lama, dari 2016. Dari 2016. Alhamdulillah. Emang ini awalnya cita-cita Ibu jadi bidan? Iya, mungkin itu kali ya cita-cita. Apa yang lain, mungkin jadi pramugari sebelumnya apa gimana? Jadi guru mungkin. Oh, jadi ya. guru. Iya, tapi mungkin kesampaiannya jadi bidan ya. Jadi bidan. Nah, tapi kayaknya biar lebih jelasnya boleh perkenalan dulu lah. Dari lebih singkat dari pendidikan juga gitu. Lebih singkat, lebih jelas lah gitu. Oh, iya. Dari nama, tanggal lahir, ulang tahunnya kapan gitu kan. Iya, perkenalkan semuanya, nama saya Anissa Nabila Putri, biasa dipanggil Bidan Nisa ya. Saya lulusan kebidanan tahun 2016. Tahun ini alhamdulillah usia sudah kepala 3 ya, 30 tahun. Sebelumnya saya lulusan dari D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bandung, yang tapi memang jurusannya di Kota Bogor. Gitu sih, Maksudnya jurusannya di Kota Bogor, sekolahnya di Bandung. Itu gimana? Iya, jadi itu tuh gimana ya, kampusnya namanya Poltekkes Kemenkes Bandung, tapi dia punya cabang di Bogor gitu ya. Jadi jurusannya kebidanan tapi di Kota Bogor gitu. Tapi pusatnya di Bandung gitu lah pokoknya. Nih ada di sini kan ada satu pertanyaan belakang ini di masyarakat Sukabumi, ini isu ya, bukan isu ini, yang orang-orang juga pada tahu lah gitu viral kan. Kali ya. Yang viral balita yang meninggal dunia gara-gara banyak cacing. Itu kan nyampe, kalau nggak sih nyampe sekilo katanya cacingnya. Dari sudut pandang Ibu sebagai bidan di desa, apa hal penting yang harus kita perhatikan agar kejadian seperti ini tidak terulang? Ya. Khususnya untuk warga Desa Benda lah gitu. Ya, sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita ya, dan juga kita berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas kejadian yang memang sudah terjadi. Apalagi kan itu maksudnya masih tetangga kita ya, di Kabandungan, maksudnya nggak begitu masih jauh. Sukabumi. Ya, masih nggak terlalu jauh dari Cicurug lah istilahnya, hanya beberapa jam jaraknya ke Kabandungan gitu. Mungkin yang saya harapkan semoga kejadian itu tidak terulang lagi gitu ya. Amin, di daerah lain gitu. semoga tidak ada lagi raya-raya yang lainnya. Nah, untuk kedepannya mungkin untuk menjadi perhatian untuk kita semua, apalagi misalkan kita yang memiliki balita di daerahnya masing-masing, terkhususnya di Desa Benda, ayolah kita sama-sama untuk peduli kepada lingkungan kita ya, karena memang juga kan dari info ya, dari almarhum Raya dia tidak punya identitas ya. Ayolah sama-sama mungkin dari lingkungan kita yang paling dekat gitu. Misalkan ada balita, mungkin dari saya sendiri misalnya, saya punya balita, untuk mengurus minimal aktenya dulu lah, maksudnya gitu. Kadang kan memang dari orang tua, nantilah sampai akhirnya dia mau sekolah nih baru misalkan bikin akte ya. Nah itu harusnya sih kita tidak boleh seperti itu, dimana misalkan bayi sudah lahir, buru-burulah kita mengurus akte kakak ya untuk anak kita sendiri gitu. Itu salah satu bentuk mungkin kepedulian kita sebagai orang tua, karena juga itu merupakan hak anak ya untuk mendapatkan identitas. Ataupun misal memang bermasalah, misal seperti misalkan almarhum Raya punten ya, itu memang kan ibunya kurang ODGJ ya, maksudnya untuk dari kedua orang tuanya juga. Ayolah misalkan dari pemerintah setempat, dari mulai RT, RW, kita pedulilah, maksudnya seperti itu. Apabila memang misalkan ada balita yang sakit, karena pun saya mungkin di Desa Benda dengan sasaran 1.200 balita,
Mual mungkin setiap hari kita ngegerah balita dengan betul. 1.200, Iya, maksudnya iya. kan pekerjaan kita juga banyak, maksudnya entah di rumah, entah di tempat kerja kita, maksudnya kan gitu. Jadi memang peran dari lingkungan RT, RW, kader juga sangat berpengaruh sekali, Sangat penting maksudnya ya. betul. Kalau memang misalkan, saya nih misalkan tidak tahu ada balita yang sakit, mungkin dari kadernya nanti info ke RT, RW, seperti itu. Jadi memang, ayolah kita urus bareng-bareng lah. Kalau misalkan memang ada balita yang memang dia tidak mampu, yang dia memang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, mungkin bisa dari kitanya sendiri bantu gitu sih. Itu mah jadi kayak itu ya, mungkin Bu, mungkin kayak ya udahlah antepkeun gitu, inung lagi gelo berarti gitu ya nggak sih Iya Bu? sih, mungkin kita juga tidak bisa menyalahkan pihak-pihak lain mungkin ya, karena Iya. memang tadi kan kita setiap hari nggak ngurusin Iya. balita-balita seluruh warga gitu, tapi mungkin kalau misalkan memang ada kejadian seperti itu, setidaknya lah kita, maksudnya kalau kita tahu misalkan kita tidak bisa bantu, ayolah lapor dulu ke RT, mungkin nanti ada tindak lanjutnya. Dan misalkan ada jadi tidak terulang lagi gitu kejadian seperti itu tuh gitu. Ya intinya harus saling peduli aja sih ya, Betul sesama sih, itu. tetangga. Intinya mungkin kan kita teh Ya, betul. nggak bisa langsung jauh ke orang jauh, biasanya orang deket dulu gitu. Iya. Dari orang deket ke deket lagi nyampe ke Iya. pusat lah intinya gitu ya. Iya, betul banget. Intinya mah betapa pentingnya mungkin ya, apa namanya tadi tuh, imunisasi gitu. Penting Iya sih, berarti ya. Penting banget sih kalau imunisasi sebetulnya. Cuman memang tadi mungkin karena memang dari orang tuanya sendiri yang kurang ODGJ mungkin ya ayah, jadi mungkin boro-boro imunisasi gitu kan. Maksudnya untuk bawa dia berobat juga mungkin ibunya kurang Iya. paham gitu mungkin gitu sih ya. Oke lah, kita lanjutkan lagi nanti. Iya. Soalnya ini ada pertanyaan yang menarik banget nih. Bisa nggak sih Ibu ceritain sedikit perjalanan Coba. Ibu hingga bertugas sebagai bidan di Desa Benda gitu? Oh iya. Sebetulnya 2016 ya, saya kan lulus kebidanan, memang tidak langsung ke puskesmas, saya memang kerja di klinik terlebih dahulu. Nah, kebetulan waktu itu memang kan setiap tahun ada rekrutmen CPNS tuh, memang saya ikut setiap tahun. Nah, kebetulan waktu itu memang lagi buka di puskesmas Cicurug gitu kan, saya ikut CPNS, alhamdulillah lolos tahun 2022. Kemudian lagi memang kalau misalkan di puskesmas kita ditugaskan di desa. Kebetulan waktu iya. itu pada saat saya masuk ditugaskanlah di Desa Benda gitu sih. Jadi memang kita nggak bisa milih. Oh, nggak bisa milih kita Iya, mau jadi memang apa kita yang di desa ini tergantung, gitu? ya tergantung pimpinan. Misalkan kata pimpinan di desa ini, ya kita ikut menurut pimpinan gitu sih. Ibu sendiri orang mana aslinya? Orang Benda. Orang Benda. Orang Berarti Pangoleang. kebenaran atau di Kabenda gitu? Kebetulan karena memang kan emang orang sini tinggal di sini, jadi memang kata pimpinan ya udah gitu. Jadi Tapi memang emang ada anu misalkan orang Benda tapi tugas kena di desa lain gitu ada, Oh, misalkan ada. orang mana tugasnya di Kutajaya gitu sih. Hal apa yang memotivasi Ibu nih khususnya Apa? bertugas di Desa Benda nih? Mungkin memotivasi, mungkin karena sebelumnya memang tadi memang kan saya memang kalau kita ditugaskan pimpinan, misalkan di sininya kita nggak bisa nolak gitu. Jadi memang terus motivasinya kan memang jadi bidan juga, dan kebetulan di daerah sendiri gitu. Jadi kan memang lamun di daerah sendiri mah mungkin rada rada gerahan orangnya. ya rada gerahan gitu ya, Rada bebas lah saya etik. betul. Itu rada bebas ya. Ya bang, kembali di kampung orangnya gitu. Bener Apa saja pelayanan yang biasanya Ibu berikan kepada ibu hamil di Desa Benda? Ya, mungkin kalau misalkan kita dulu nih abdi sebagai bidan desa ya, untuk pelayanan kebidanan khususnya mungkin ibu hamil yang banyak kita lakukan di posyandu ya ayah. Karena kan memang di posyandu juga terbatas, jadi kan memang kita itu ibu hamil harus ada pemeriksaan, nggak kayak dulu ya misalkan periksa aja gitu ya. Karena sekarang itu minimal harus ada pemeriksaan 12T, salah satunya itu selain dari pemeriksaan misal detak jantung yang dagdug gitu ya, harus juga ada USG, kemudian lagi ada pemeriksaan lab. Makanya saya selalu sarankan ibu hamil sebetulnya periksa kemanapun ya, misalkan mau ke bidan, ke puskesmas atau ke klinik, yang penting dia mendapatkan pemeriksaan itu. Jadi misalkan memang ibu hamil selain dari periksa ke posyandu juga harus dia itu periksa USG sama dokter, dan juga cek laboratorium diambil darah, karena memang itu program dari Kementerian Kesehatan jadi wajib gitu sih. Jadi memang selain di posyandu kita juga arahkan untuk ibu hamil USG dan juga periksa lab gitu. Ya sih, kalau sekarang mah ya nggak bisa kayak zaman dulu mungkin cek orang tua baheula mah kuduki, tapi kan sekarang mah meureun ada ilmu dokter meureun ya. Betul. Kadang lamun teu miluan dokter teh sok nya gini. Gitu teu bisa kos baheula cek kulit baheula gitu naon cenah. Benar. Tapi ternyata cek bidan kuduki da emang geus beda zaman meureun nya. Betul, karena memang kalau dulu mah beda merenya sama sekarang. Dari makanan juga salah satunya nih, mungkin dulu mah masih kuku luban ya, sekarang mah seblak, japlak segala macam ya. Jadi memang untuk
penyakit ke ibu hamil teh jadi macem-macem gitu mungkin nggak kayak dulu. Terus Iya kan sih, bisa dulu jadi, mah bisa jadi. dulu mah kan meureun sok ka sawah ka mananya, jadi ibu hamil teh jalan olahraga segala macem, pernah mah meureun tidur di rumah gitu, lebih ke scroll medsos ya, Iya, atau benar udah sih. berapa jam gitu meureun ya ibu hamil teh, jadi kurang bergerak gitu. Oh, ban bala mah kayak kulub huwi meureun buah, kulub jangan lupa. Nyawa mah sebelah di kulub mah penting aman. Sebelah kulub can aya. Coba bikin sebentar. Kurang nyen Bu, pas acara ieu. Terus Bu, bagaimana prosedur pendampingan Ibu melahirkan baik di desa maupun rujukan ke fasilitas kesehatan lainnya? Ya, alhamdulillahnya Benda itu kan memang daerah perbatasan dan memang kita perkotaan ya, jadi mungkin untuk rujukannya nggak kayak yang di daerah Jampang, maksudnya teh yang agak susah ya, kita kan rada kota lah ya. Maksudnya klinik banyak, praktek banyak, rumah sakit deket, tinggal ngagorolong KBMC gitu ya ayah. Jadi Bisa. memang untuk pendampingan rujukan biasanya dari klinik nih atau misalkan dari puskesmas yang memang misalkan dia butuh rujukan ke fasilitas kesehatan lebih lanjut, kita biasanya konsul dulu ke dokter. Jadi enggak, kan kalau dulu mah berangkat ya ke rumah sakit. Kalau misalkan dia ke paskes pertama nih, misal puskesmas Cucurug, nanti kita konsul dokter dulu, kita konsul dulu nih ke rumah sakit, misalkan harus dirujuk ke Medicare. Kita konsul dulu nih ke Medicare, diterima atau enggak ruangannya. Jadi si ibu teh kalau misalkan sudah dirujuk, ada pelayanan kesehatan fasilitas lebih lanjut, dia udah diterima ada ruangannya gitu sih. Jadi memang karena beruntungnya alhamdulillah Benda ini memang kota ya, maksudnya terdekat kemana-mana. Deket ya mah. Iya, ke Sebenarnya fasilitas kesehatan gitu. disebut kota hente terlalu kita disebut Kampung ge pisan, kota ya. gitu ya. Emang tengah-tengah Bu. Jadinya memang tengah-tengah, jadi memang kita akses ke paskesnya itu deket jadi memang rujukannya nggak yang terlalu susah gitu. Maksudnya Medan juga kan paling yang susah itu medannya di Bodogol ya, di Babakan Kencana. Itu mungkin yang paling medannya paling susah lah Yang gitu. susah Tapi kan memang jalannya udah bagus ya bagus sekarang. Jadi memang untuk akses ambulan, untuk akses fasilitas kesehatan kita juga alhamdulillahnya gampang gitu sih. Terus, berarti ibu teh keheula dari obrolan kita ini, ibu teh tugasnya sebenarnya di mana gitu? Kan tadi Abdi udah bilang ya, Abdi kan tugas di puskesmas Cicurug. Cuman memang untuk kita pelayanan itu kan memang ada dalam gedung sama luar gedung. Mungkin kalau dalam gedung mah meriksa meren ya, misalkan yang ke puskesmas berobat apa segala macam. Untuk pelayanan UKM atau unit kesehatan masyarakatnya, kita ada namanya di desa, ada bidan desa, ada perawat desa. Jadi saya teh memang ditugaskan dari puskesmas menjadi bidan desa gitu sih sebetulnya. Tapi tugasnya mah ke di Cicurug. Iya, di puskesmas Cicurug. Jadi memang kita ngerti. kerja sama desa gitu sih. Jadi ya kolaborasi lah gitu. Nah, lamun geus bersalin Bu, bagaimana asuhan NIPAS yang biasanya dilakukan untuk ibu dan bayi? Ya, biasanya sekarang kan kita nih ada kunjungan kader TPK ya, kita juga ada kerjasama sama Dinas Kependudukan, ada namanya tim pendamping keluarga. Biasanya nanti kader yang istilahnya mengunjungi ibu NIPAS. Kalau misalkan memang ada ibu NIPAS yang bermasalah kesehatan, baru biasanya konfirmasi ke bidan, nanti kita kunjungin gitu sih untuk ibu dan bayi. Berarti si kader ini bersangkut paut sama bidan ini berarti ya? Betul, penting berarti penting sekali untuk kader apa ya? itu. Untuk meraba-raba yang di bawah ini mungkin ya? Iya nggak sih? betul, karena memang kader itu istilahnya memang garda terdepannya. Yang tadi saya bilang, saya kan nggak mungkin ngegero 1.200 balita sedesa Benda dan meren saya ada pekerjaan lainnya. Jadi memang biasanya untuk kader itu menginformasikan, Bu ini ada balita ini masalahnya ini. Jadi nanti kita bisa koordinasi gitu sih. Jadi memang garda terdepan lah kader teh gitu. Menurut Ibu kan misalkan di zaman yang sekarang KB itu penting nggak sih gitu? Iya. Mungkin beda sama dulu ya, mungkin mah dulu punya anak 10, 11 kan ada tuh tetangga yang nyampe 11 itu. Iya betul, sebetulnya bener anak itu rezeki ya zaman dulu mah, tapi sekarang balik lagi sekarang teh pendidikan mahal, apa-apa mahal ya sebetulnya mahal. gitu. Sebetulnya sih kalau menurut saya pribadi, kalau misalkan kita punya anak banyak ya nggak apa-apa, asal memang dia satu pendidikannya terpenuhi, dua makannya sehari-harinya tercukupi. Kalau misalkan kita masih berpikir punya anak banyak, tapi misalkan makannya kur pakai nasi pakai kecap, sekolah nanti sekolah sama sekali ya, maksudnya teh SD gen lulus gitu, maksudnya mending kita maksimalkanlah dengan anak yang ada yang berkualitas gitu sih karena kan sekarang memang program pemerintah itu 2 anak cukup ya, 2 anak lebih baik. 2 anak maksudnya lebih baik. Maksudnya teh bukan kita Lain melarang lain ulah gitu, bukannya melarang misalkan gak boleh saya tamat anaknya opat, misalkan nggak apa-apa sebetulnya, asal tadi satu pendidikannya tercukupi, 2 makannya sehari-hari tercukupi, maksudnya biar dia juga tidak istilahnya tengah hesekan batu lah, hesekan tetangga gitu kan istilahnya. Misalkan nanti anaknya yang sakit, yang jadi ini kader lagi gitu sih sebetulnya. Jadi memang KB itu sangat penting, apalagi misalkan yang
punten kurang mampu ya. Jadi memang kita sebetulnya juga tadi ada kerjasama sama UPTD Dinas Pendudukan. Biasanya kita ada safari KB. Safari KB itu gimana? Di Safari KBT ada, kan biasanya kita mah tahu teh KBT suntik ya, KBT disuntik, pil, bawa pilnya, jadi. Nah ya, jadi kalau misalkan sama UPTD Dalduk itu ada namanya KB implan yang ditangani sama Ayudi yang dimasukkan ke dalam rahim, dan biasanya itu gratis. Tapi biasanya memang kerjasama dengan puskesmas, biasanya itu misalkan sebulan sekali atau 2 bulan sekali, nanti kita kumpulin dulu nih di warga desa Benda per posyandunya, siapa nih yang misalkan mau implan, mau Ayudi gratis, itu nanti kita biasanya kumpulkan datanya, kita laksanain di puskesmas gitu. Oh, berarti sebenarnya ada ya yang program gratis ini deh? Ada. Tuh ada guys, biasanya mah arek KB panjenengan mah mahal. Jadi misalkan mau yang gratis-gratis nanti bisa koordinasi sama kadernya masing-masing. Nanti biasanya kita data. Pun itu misalkan ada yang mau steril, misalkan anaknya tadi udah 11, dia misalkan kebobolan ya misal ya. Nah, kita juga ada program steril gratis, tapi biasanya setahun sekali itu. Setahun sekali. Ya, untuk yang wanita dan juga yang pria. Oh, pria juga ada? Ada. Jadi misalkan nih yang perempuannya ibu mah capek KBW si ayahna atau sekali-kali. Nah, biasanya itu ada namanya MOP, tapi memang steril khusus untuk pria. Di kumaha Bu eta sila lagi? Di operasi kecil, di operasi Apanya? kecil. Apanya? Ya pokoknya prosedur pembedahan lah, tapi memang untuk usianya yang 35 tahun ke atas, yang memang misalkan udah anaknya udah banyak gitu kan, namanya steril kan nanti. Jadi nggak punya anak lagi gitu? Oh, berarti emang itu mah buat di stop anak gitu? Iya, di stop saya kira anak. anak bukan anak doma loh Kak. Lah maka gitu ya. Jadi memang itu memang khusus tadi untuk yang punya anak banyak dan memang usianya misalkan udah resiko udah 45 tahun misal. Suaminya pengen ikut berkontribusi nih untuk istri nawaya misalkan kasihan ya sih umur 40 tahun kan kontribusi. Gitu. Jadi bisa itu tapi memang tadi dilaksanakannya setahun sekali sih itu tapi ada 45 tahun masih hamil ada 47 tahun masih hamil ada. Sebenarnya berarti masa kesuburannya emang nyampe kapan sih Bu? Sebetulnya kalau yang dikatakan subur itu sama kita perempuannya masih menstruasi itu masih subur. Emang cewek 40 masih ada 50 juga masih ada yang menstruasi. Kan memang kalau laki-laki mah tidak ada istilahnya nggak ada menopausnya ya kalau untuk laki-laki mah, untuk perempuan saja yang ada menopause mah gitu. Selama Ibu mengurusi ini gitu di bidang ini ada apa tantangan terbesar Ibu ya? Ya, untuk tantangan makanya ada aja. Jadi kan memang kita tuh luas wilayahnya lumayan luas ya, dengan penduduk tuh kurang lebih 18.000 ya Bapak ya. Jadi memang untuk satu dari mungkin kepercayaan ya Ayah, mungkin kita nggak bisa misalkan ada kepercayaan tertentu nggak boleh kambing, nggak boleh imunisasi, kita kan nggak bisa maksa ya. Itu kan kembali lagi ke orang tua masing-masing. Nah biasanya kalau memang dia tidak mau diimunisasi anaknya atau nggak mau KB, kita lakukan tertulis misalkan si ibu ini menolak imunisasi karena apa, karena misalkan takut anaknya sakit atau misalkan tidak boleh sama ayahnya, kita tanda tangan jadi misalkan ada apa-apa di kemudian hari, kita sebagai pihak bidan desa dan pihak desa tidak disalahkan, karena memang kan itu mah jatuhnya lagi pilihan ya Ayah. Kemudian lagi yang kedua mungkin karena Abi teh disangkanya mungkin karena masih muda kali ya, jadi mungkin berbeda dengan senior-senior Abi sebelumnya, jadi mungkin pertama bidannya masih muda gitu, jadi kayak mungkin kurang meyakinkan atau apa kali ya gitu ya. Mungkin perjalanannya can jauh mohon mungkin belum 10 tahun 20 tahun mungkin ya acan ketinggali bidan teh ibu-ibu badannya gemoy gitu mungkin ya, jadi tak acan disebut bidan meren oh kudu gemoy lain Bu karena rata-rata gitu meren bidan teh ya, mungkin yang udah senior mah gitu meren ya gitu sih mungkin tantangannya ya untuk di desa Benda teh gitu sih. Berarti Ibu pernah menemukan dong pengalaman kayak orang-orang nggak mau KB gitu? Ada banyak pokoknya. Pernah Abi waktu itu kunjungan nih itu kan anaknya udah kelima, ibunya darah tinggi terus ya setiap melahirkan dan gak punya BPJS, sampai ngumpet si ibu nggak mau ketemu sama Abdi. Nah itu cara Ibu meyakinkan biar udah Bu ayo KB gitu. Penting. Belum ketemu lagi sampai sekarang. Belum ketemu. Dia pernah sama kadar ke rumahnya malah nyumput. Dulu eta sieun KB maksudnya gitu. Bener maksudnya tadi teh Bu sieuna nu di sterilisasi. Iya, memang kan si ibu itu darah tinggi sebetulnya. Kalau darah tinggi kan memang dia tidak bisa suntik, tidak bisa hormonnya resiko. Jadi kita sarankan Bu hayu ikut KB seenggaknya di puskesmas dulu lagi itu, tapi si ibunya malah ngumpet. Gitu sampai sekarang belum ketemu lagi sama ibunya. Belum ketemu lagi. Mudah-mudahan nanti dipertemukan setelah lihat video inilah Ibu. Penting Bu. Nah, bagaimana cara Ibu melakukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat supaya lebih mudah dipahami? Ya, mungkin untuk penyuluhan ke masyarakat tadi ya, yang pertama kita di posyandu ya untuk penyuluhan mungkin selain memang pertemuan di desa,
Kemudian lagi mungkin bahasanya kalau ke masyarakat mah kan nggak bisa bahasa yang tinggi gitu ya, Ayah harus maksudnya teh bahasa sehari-hari. Terus lagi biasanya kita kerjasama juga nih sama orang gizi, sama orang promosi kesehatan. Misalkan kita bikin games ular tangga segala macem lah, misalkan tentang stunting ya. Jadi penyuluhan teh nggak harus dua arah aja gitu, tapi biasanya ada games atau apa gitu, atau ada hadiahnya untuk masyarakat. Kayak kemarin kebetulan di Gagak Rimang kan ada acara tuh MNC Ayah. Jadi memang dari Posyandu, alhamdulillah MNC juga membantu Posyandu kita dari MNC Peduli ya gitu. Jadi mereka ngasih hadiah, kemudian lagi mengasih masker, jadi ada daya tarik lah untuk masyarakat gitu. Jadi selain datang ke Posyandu, ada penyuluhan juga. Jadi itu sih cara-caranya mungkin ya kita bisa kerjasama dengan berbagai pihak supaya memang warga teh maulah datang ke Posyandu. Kumaha carana meureun me datang ke Posyandu sakirana ukur disuntik unggul pasti arembungan bener teh. Bener. Kudu we di. Bener, apalagi misalkan nggak vitamin ya, nggak ada vitamin, nggak ada obat, seperti Posyandu teh kudu orang teh kudu sweeping gitu ke warga teh gitu sih APR-nya. Nah, seperti apa peran kader Posyandu dalam membantu tugas Ibu di desa? Pokoknya the best banget lah. Terbaik pokoknya, sangat-sangat membantu berarti ya. Membantu banget karena memang kalau nggak ada kader ya abdi mah apa tuh lah ngurus 1.200 semua mungkin kaget ya Ayah balita teh gitu. Kemudian lagi misalkan ada ibu hamil, ibu nipas, balita dengan sasaran benda yang masya Allah tabarakallah banyak banget ya orang-orangnya. Beda-beda di Bu henteu sarua. Betul. Jadi misalkan kayak manggis hilir benda kota lah ya mungkin akan beda dengan di Babakan Kencana untuk pemikirannya, dan juga memang untuk masyarakatnya lah, maksudnya kan memang di atas misalkan sama di bawah kan misalkan pemikirannya beda, tapi untungnya ada ibu kader gitu aja. Jadi maksudnya mereka yang pertama lah misalkan Bu Bidan ada ini jadi kita bisa koordinasi gitu sih ya. Jadi memang top lah. Top buat kader berarti ya. Sangat-sangat membantu, sangat-sangat bermanfaat. Betul. Berarti. Apakah ada program pembinaan atau pelatihan rutin kader di Desa Benda? Iya, alhamdulillah kita dari desa memang selalu ada rutin pembinaan kader ya Ayah. Memang dari desa memang ada programnya juga gitu untuk kader. Jadi memang setiap tahun kita adakan refreshing kader. Jadi misalkan kader teh lupa misalkan cara nimbang yang betul teh udah kagenahan gitu ya. Jadi kita memang ada refreshment kader lah istilahnya. Bener lagi terima kasih untuk Pak Kades dan Bu Kades ya. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Tepuk tangan dulu. Luar biasa refreshment. Jadi maksudnya kader teh biar ilmunya refresh lagi gitu sih. Jadi memang selalu rutin ada setiap tahun untuk pembinaan kader. Nah, selain praktik di lapangan, Bu, ya. Bidan juga punya tugas administratif. Bisa diceritain kumaha pencatatan dan pelaporan? Ya. Untuk pelaporan tadi ya, karena memang Desa Benda itu banyak klinik, banyak fasilitas kesehatan. Jadi biasanya untuk pendataan ibu hamil itu kita misalkan suka kerjasama misalkan sama klinik Atalas, sama misalkan bidan-bidan di sini, misalkan bidan Dede di Bodogol, kita suka minta datanya setiap bulan kita rekap gitu. Jadi kan kita juga sebetulnya di puskesmas ada target misalkan ibu hamil 1 tahun di Desa Benda, karena misalkan warganya 18.000 minimal harus ada 300 ibu hamil. Jadi kita tengorehan. Aku 300 324 ditarget betul. Hamil maksudnya kita. Iya, harus hamil, dan kemudian misalkan yang nifasnya harus ada berapa puluh gitu. Jadi memang tadi karena memang di Benda itu warganya banyak, otomatis memang target dari pemerintah itu yang hamil yang bersalinnya juga harus sesuai dengan penduduknya. Itu gitu. Suka tercapai targetnya Bu? Enggak. Nah, itu makanya abdi kadang tercapai, kadang nggak sih, jujur ya Pak ya, mungkin setiap bulan juga untuk pelaporannya. Dan kemudian lagi untuk balita sih kita memang ada pelaporan online namanya @BGBM ya, mungkin kader juga sudah familiar, kader juga sudah familiar ya. Jadi setiap data penimbangan kita masukkan ke timbangan online gitu. Jadi ada data online, jadi memang langsung dari kementerian. Jadi langsung misalkan di Desa Benda ada berapa orang yang stunting, berapa orang yang gizi kurang, berapa orang yang gizi buruk, itu langsung ada datanya karena dimasukkan oleh kader setiap bulan penimbangannya. Dan itu juga kita ada targetnya, minimal itu balita itu harus 90%. Kalau misalkan mereka memang tidak datang ke Posyandu, wayana atas si kader teh harus sweeping. Oh, ngorehan kayak mana? Emang enggak, tapi luar biasa kader di kampung saya. Iya. Cerita ti istri, ketika diteang gitu kayak mana? Ada perjuangan, tapi tahan dulu dong. Khususnya manggis hilir itu lumayan juga sasarannya itu yang paling termasuk paling banyak di Desa Benda, balita itu 150 anak. Di Desa Benda paling loba? Yang paling banyak itu manggis hilir,
Bondogol, Babakan Kencana ya, sama Posyandu RW 8. Utilang 2 itu rata-rata balitanya di atas 100. Luar biasa. Dan bayangin Generasi. kader itu harus ngorehan gitu 100 balita gitu ya setiap bulan itu sih makanya mereka the best banget. Nah, kayak tanyakeun kesulitan naon aja na. Iya. Jigana rada hese eta jigana ngorehan. Emang Apa kumaha. susah. Nah, Gitu sih, terus mekanisme rujukan jika ada kasus darurat nih ibu atau bayi Ya. butuh penanganan lebih lanjut misalkan itu kumaha Bu. Ya, jadi tadi yang saya bilangnya di awal karena kan benar tuh alhamdulillah ya kliniknya banyak, vaskesnya banyak ya. Jadi memang kita untuk rujukan memang kita tidak kesulitan. Tadi istilahnya ke Medicare gitu tinggal ngagorolong gitu ya kita mah ya. Jadi memang nggak sesulit yang di kayak misalkan punten di Jampang atau di daerah yang memang sulit untuk ke vaskesnya. Dan tadi biasanya kalau ada rujukan kita nggak langsung berangkat, kita konsulkan dulu ke dokter rumah sakitnya. Misalkan rumah sakit Medicare penuh tidak, rumah sakit Sekarwangi penuh tidak. Jadi misalkan di mana rumah sakit yang memang dia bisa menampung ibu hamil atau ibu bersalin yang bermasalah kesehatannya sesuai diagnosa, itu bisa kita langsung bawa ke sana gitu. Pokoknya mah yang pasti dilakukan secepat mungkin gitu ya. Betul, karena kan sedarurat memang mungkin. kalau itu mah hitungannya menit ya, detik malah ya. Kalau misalkan nyawa itu kita nggak bisa lama-lamain gitu sih. Terakhir nih Bu, apa pesan Ibu untuk masyarakat untuk memperhatikan betapa pentingnya imunisasi gitu, pentingnya inilah imunisasi doang lah. Imunisasi ya, mungkin juga Soalnya kesehatan kan yang lainnya kan gara-gara kasus kemarin gitu kan itu mungkin akibat kurang memperhatikan gitu. Nah, boleh pesannya Bu? Mungkin sarannya ya, saya juga sendiri sebagai orang tua ya ayah, mungkin untuk kita yang memiliki balita, hayulah kita sama-sama aware, mungkin dari lingkungan terdekat kita dulu, mungkin dari anak kita dulu. Satu, hak mereka itu mendapatkan pendidikan ya ayah, kemudian kedua lagi mendapatkan identitas. Jadi kita itu jangan nunggu lama lah, misalkan si anak mau SD dulu, baru nanti dibikinin akte, dibikinin kakak. Janganlah, kalau misalkan memang bisa secepat mungkin, ya ayolah kita maksudnya dari akte dulu, dari kakak dulu agar si anak mendapatkan hak. Kemudian lagi yang kedua, ayolah setiap bulan kita itu ajak anak kita ke posyandu, biarpun misalkan dia sudah tidak ada imunisasi, tapi ayolah kita maksudnya pengukuran penimbangan itu setiap bulan itu sangat penting. Apakah kita mengetahui anak kita itu kekurangan, betul stunting atau kurang gizi, dan punten jangan jangan marah kalau misalkan anak itu misalkan disebut ibu punten anaknya berat badannya timbangannya kurang, jadi nanti pundung kadang suka ada yang gitu. Ada misalkan abdi mah lim ka posyandu deui disebutna berat badannya kurang tidak sama kader, tapi mungkin kita bisa lebih mengkomunikasikan lagi dengan baik mungkin ya dengan kader, misal jangan pundung lah, ayo misalkan sama-sama misalkan berat badannya kurang konsul ke bidannya, konsul ke dokter puskesmas. Maksudnya kan itu untuk anak-anak kita juga ya ayah, maksudnya betul. Gitu janganlah kita denial atau maksudnya kita galau tekunan naon eta mah anakna aktif iya. Maksudnya walaupun dia kecil tapi misalkan eta mah aktif apa segala macam enggak. Jadi memang sekarang itu karena kan trennya stunting ya ayah gitu. Jadi misalkan berat badan anak kita tidak naik nih misalkan 1 bulan 2 bulan tidak sesuai dengan grafiknya, ayolah kita sama-sama maksudnya konsul dulu ke bidan, konsul dulu ke dokter gitu sih Dan juga untuk ke posyandu tadi jangan hanya saat vitamin aja, pasti yang ramai itu saat Februari dan Agustus karena kan ada vitamin A ya betul. Jadi pasti si kader teh Bu ini mah kita Februari Agustus pasti sasarannya banyak nih ke posyandu. Nah jangan Bu, jadi memang setiap bulan lah maksudnya kalau misalkan kita ada seperti itu, jadi setiap bulannya kita harus ke posyandu gitu sih Jadi memang harus kitanya lebih peduli lagi ya sama lingkungan sekitar. Nah itu dia, pokoknya mah lebih perhatikanlah anak-anak di sekitar kita, apalagi anak sendiri gitu. Anak orang lain kan misalkan saya kira nanti ke posyandu bejaan, kita ke posyandu penting gitu daripada keluar cacing. Bejaan nih orang masa gitu. Luar biasa pokoknya mah obrolan malam ini ya sangat-sangat mendidik sekali dan banyak akhirnya pengetahuan yang kita ketahui. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Ibu telah menghadiri acara ini podcast ini. Semoga kedepannya Bu lebih maju lagi dan lebih dipercaya lagi, amin ya. Amin. Begitu aja teman-teman yang ada di rumah dan yang ada di mana aja, jangan lewatkan terus episode-episode akan menarik selanjutnya karena udah mepet banget. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.